kita akan coba ya untuk pembuktian nih. Ya, boleh dicoba ketajamannya kayak mana cutter ini. Masih baru ya cutternya, coba boleh lihat cutternya. Nah, ini cutternya masih bagus. Kita coba ya, kita lihat. Nah, putus ya. Nah, coba tes di sini. Oh, tajam. Coba sekali lagi. Oke, kita coba dengan membaca kata kunci. Nah, coba dulu. Cukup tarik satu kali, coba set. Tidak apa. Sip, aman ya. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Majasi Tapak TV. Saat ini saya akan membedah sebuah rahasia di mana untuk memperdayakan sebuah keilmuan untuk anti cukur. Banyak sekali para sahabat dari berbagai kalangan yang mempertanyakan tentang kerahasiaan dari ilmu anti cukur, dan tidak sedikit, banyak sekali sahabat dari banyak kalangan yang memburu ilmu anti cukur, memburu barang anti cukur, mustika anti cukur, dan sejenis lainnya. Padahal kalau ingin kita bahas ilmu anti cukur ini, sebenarnya saya rasa tidak membawa manfaat sama sekali. Kenapa? Karena apabila di medan laga, apabila dibawa ke medan pertempuran atau sejenisnya, tentu anti cukur tidak dapat berguna dalam hal apapun. Di video sebelumnya ada bagaimana cara atau tes untuk anti cukur. Disinilah saya akan membedah. Sebenarnya dalam ilmu anti cukur, seperti yang sudah saya singgung barusan, tidak ada manfaat dan tidak membawa manfaat. Karena ketika dibawa di medan laga, tentu apa guna sebuah rambut. Tapi karena ketika di medan laga, tentu ragalah jadi taruhannya, bukan rambut. Nah, sahabat channel Majasi Tapak TV, di dalam membahas ilmu anti cukur, sebenarnya selain tidak membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, berarti juga mengurangi rezeki para tukang cukur. Karena kalau semua orang memiliki ilmu anti cukur, tentu tukang cukur bisa tutup. Nah, sebenarnya ilmu anti cukur adalah ilmu yang bisa dikatakan ilmu gaya, ilmu untuk bergaya. Jadi ketika rambutnya gondrong, panjang, ya, kemudian dites dengan benda tajam dan tidak terputus, tentu yang ada hanyalah gaya. Sedikit saya beri contoh, misalnya ya, nah ini contoh. Sebenarnya dalam dunia laga, di dalam kehidupan sehari-hari tidak mau ada manfaat sama sekali. Nah, lalu untuk apa kita memburu benda-benda yang anti cukur, yang konon katanya kalau kita tes sebuah benda, kalau bisa tahan cukur, tentu nanti dengan harga sekian. Ini harus kita garis bawahi, tidak ada manfaat. Tetapi ada sedikit membawa ke nilai positif. Apa? Mungkin begini bisa jadi.
kalau orang sudah memiliki anti cukur, ya, atau memiliki sebuah benda yang anti cukur, tentu akan dominan kepada anti lainnya seperti anti bacok, anti sayat, anti tusuk. Karena memang rambut adalah hal yang riskan, ya, hal riskan dengan benda tajam. Jadi dengan kita anti cukur begini seperti tadi, tentu dominannya adalah tubuh, dan bagian tubuh manapun akan kebal dari senjata tajam. Lalu bagaimana dengan orang yang dianggap anti cukur dengan senjata tajam tapi tidak mempan? Lalu apakah dibakar rambutnya akan mempan? Nah, ini yang harus dipikirkan. Jangan hanya memikirkan bagaimana anti cukur tetapi hanya tahan dari senjata tajam, tapi dari api tidak tahan. Nah, baik ketika akan antraksi rambut disayat, digunting tidak mempan dan lain sebagainya. Namun ketika dibakar, apakah rambut mempan atau tidak? Nah, di dalam ilmu anti cukur ada pengisian-pengisian yang mampu kita gunakan sebenarnya. Ya, ada sebenarnya. Nanti silakan saudara habis ini boleh dicoba. Ya, boleh dicoba, khusus yang sudah subscribe, ya, sudah subscribe, sudah komentar yang baik, yang mendukung channel ini untuk memberikan konten-konten yang lebih positif. Dan juga ilmu ini saya khususkan kepada Anda yang memang setia menonton dan membantu bagaimana sama-sama mendukung konten channel Maja Sitapak TV agar lebih positif ke depannya. Nah, nanti seperti yang video-video atau konten-konten sebelumnya, silakan pahami di bagian deskripsi. Dan untuk sahabat channel Maja Sitapak TV, ya, yang bergabung atau memiliki WhatsApp saya, mungkin bisa bertanya-tanya tentang ilmu yang lebih jalur khususnya, ya, lebih jalur khususnya. Kita bisa isikan ke benda, kita bisa isikan ke media, insya Allah, kalau memang untuk ke arah sana. Tapi bagi sahabat yang ingin mengamalkan di sini, monggo saya persilahkan dengan tadi sudah saya jelaskan, yang sudah subscribe, yang mendukung kemajuan channel Maja Sitapak TV. Nanti di deskripsi kuncinya, silakan dibaca. Cukup disiapkan pertama segelas air, dibaca, ya, dibaca kuncinya. Setelah dibaca kuncinya, kita minum airnya. Kemudian setelah itu kita, ya, coba di rambut. Boleh menggunakan senjata tajam, pisau, gunting, atau yang intinya tajam, cutter, ya. Kita baca lagi, kita usap rambut, kemudian kita coba. Ya, kita coba. Nah, kalau ingin lebih nantinya, baik terbukti atau tidak ketika tes pertama, dan supaya kedepannya lebih manfaat dan lebih tarjib atau memang sangat tarjib, maka setelah sholat bisa dibaca, diusapkan ke bagian rambut. Begitu saja. Maka dengan sering kita setelah ba'da sholat wajib, kita bacakan kuncinya dan kita setelah itu kita usap ke rambut kita, maka dengan sering begitu, dengan istiqomah, insya Allah rambut kita akan tahan. Bukan hanya tahan dari senjata api, tapi juga bukan hanya tahan dari senjata tajam, tapi juga dari senjata api. Ya, mudah-mudahan singkat, jelas, padat penjelasan ini tetap insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.